Assalamualaikum, sahabat sekalian. Pernahkah kalian mendengar nama Sunan Gunung Jati? Beliau bukan hanya seorang ulama, tapi juga seorang raja dan penyebar Islam yang sangat dihormati, khususnya di tanah Pasundan, Jawa Barat. Hari ini, kita akan menelusuri kisah hidupnya yang luar biasa, dari kelahirannya yang istimewa hingga warisannya yang abadi. Mari kita mulai perjalanan ini. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448 Masehi. Garis keturunannya sangat mulia. Ayahnya adalah Syarif Abdullah Umdatuddin, seorang sultan dari Kampa, sebuah kerajaan di wilayah Vietnam sekarang. Sementara ibunya adalah Nyai Rara Santang, atau yang setelah masuk Islam dikenal sebagai Syarifah Mudaim. Yang lebih istimewa lagi, Nyai Rara Santang adalah putri dari Raja Pajajaran yang legendaris, Prabu Siliwangi. Ini berarti dalam diri Sunan Gunung Jati mengalir darah bangsawan Sunda dan juga keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah perpaduan yang luar biasa. Masa muda Syarif Hidayatullah dihabiskan untuk menimba ilmu. Beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan berada di pusat peradaban Islam saat itu. Beliau berguru kepada banyak ulama terkemuka di Timur Tengah, seperti Syekh Najmuddin Kubra dan Syekh Muhammad At-Hailah. Pendidikan inilah yang membentuk beliau menjadi seorang alim ulama yang mendalam ilmunya dan luas wawasannya. Pada usia sekitar 20-an, setelah merasa cukup bekal ilmu, Syarif Hidayatullah memutuskan untuk mengikuti jejak kakek dari pihak ibunya dan berlayar menuju Pulau Jawa. Tujuan utamanya adalah Cirebon, tempat pamannya, Pangeran Cakrabuana, memerintah. Kedatangannya disambut hangat. Di Cirebon, beliau tidak hanya berdiam diri. Beliau mulai berdakwah, menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang halus dan bijaksana. Beliau juga membantu pamannya dalam urusan pemerintahan. Kecerdasan dan kepemimpinan Syarif Hidayatullah terlihat jelas. Pada tahun 1479, Pangeran Cakrabuana menyerahkan tampuk kepemimpinan Cirebon kepadanya. Dengan gelar Tumenggung Cirebon, Syarif Hidayatullah mengambil langkah berani. Beliau menyatakan Cirebon sebagai kesultanan yang merdeka dan menolak untuk membayar upeti kepada kerajaan Pajajaran yang saat itu masih bercorak Hindu-Buddha. Inilah titik awal berdirinya Kesultanan Cirebon, kerajaan Islam pertama di Jawa Barat, dengan Syarif Hidayatullah sebagai sultan pertamanya. Sejak saat itu, beliau lebih dikenal dengan gelarnya Sunan Gunung Jati. Sebagai seorang sultan sekaligus ulama, Sunan Gunung Jati memiliki visi yang jelas, membangun masyarakat yang sejahtera di bawah naungan ajaran Islam. Beliau tidak hanya fokus pada dakwah, tapi juga pada penataan politik dan ekonomi. Sistem pemerintahan di Kesultanan Cirebon dirombak total. Prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari transaksi jual-beli, sistem sewa-menyewa, hingga konsep bagi hasil dalam pertanian. Tujuannya agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, tanpa memandang latar belakang mereka. Pendekatan dakwah Sunan Gunung Jati sangatlah unik dan efektif. Beliau sadar betul bahwa untuk menyebarkan ajaran baru di tengah masyarakat yang sudah memiliki budaya kuat, diperlukan pendekatan yang persuasif, bukan pemaksaan. Beliau melakukan apa yang kita kenal sekarang sebagai akulturasi budaya. Ajaran Islam dipadukan dengan budaya lokal Sunda yang sudah ada, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Salah satu bukti paling nyata dari strategi ini adalah arsitektur Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang dibangun pada tahun ke-1480. Jika kita lihat, masjid ini memiliki arsitektur yang sangat khas. Ada perpaduan antara gaya Islam, Sunda, bahkan ada sentuhan budaya Tiongkok. Ini menunjukkan betapa terbukanya Sunan Gunung Jati terhadap berbagai budaya, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan dakwah. Selain arsitektur, Sunan Gunung Jati juga memanfaatkan kesenian lokal sebagai media dakwah. Pertunjukan seperti wayang kulit dan tarian tradisional tidak dihilangkan, melainkan diadaptasi. Cerita-cerita dalam pertunjukan tersebut disisipi dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Dengan cara ini, pesan-pesan dakwah bisa tersampaikan secara santai dan menghibur, meresap ke dalam hati masyarakat tanpa mereka merasa digurui. Untuk memperkuat basis dakwah dan pendidikan, Sunan Gunung Jati mendirikan beberapa pesantren. Salah satu yang paling terkenal adalah pesantren di daerah Cirebon Girang. Pesantren ini menjadi kawah candera di muka bagi para calon dai dan ulama. Dari sinilah lahir kader-kader dakwah yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru Pasundan,
melanjutkan misi Sunan Gunung Jati. Peran Sunan Gunung Jati tidak terbatas di Cirebon saja. Pengaruh politik dan dakwahnya meluas hingga ke Banten. Beliau menikahi putri dari Ki Gedeng Kaunganten, seorang penguasa lokal di Banten. Dari pernikahan ini, beliau memiliki seorang putra bernama Maulana Hasanuddin. Melihat potensi besar di wilayah Banten, Sunan Gunung Jati kemudian mengutus putranya untuk membangun pusat kekuatan baru di sana. Di bawah bimbingan ayahnya, Maulana Hasanuddin berhasil mendirikan Kesultanan Banten, yang kelak menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Ini menunjukkan visi geopolitik Sunan Gunung Jati yang sangat jauh ke depan. Melalui pendekatan budaya, politik, dan pendidikan yang terintegrasi, ajaran Islam menyebar dengan pesat di seluruh Tatar Pasundan. Agama yang dibawa oleh Sunan Gunung Jati berhasil diterima dan menjadi agama mayoritas penduduknya. Beliau berhasil mengubah lanskap keagamaan dan sosial Jawa Barat secara damai dan berkelanjutan. Setelah mengabdikan seluruh hidupnya untuk dakwah dan memimpin umat, Sunan Gunung Jati wafat pada tahun ke-1568. Usianya mencapai 120 tahun, sebuah anugerah umur yang panjang dan penuh berkah. Beliau dimakamkan di Kompleks Pemakaman Astana Gunung Sembung di Cirebon. Tempat ini dulunya adalah salah satu pusat dakwahnya, sebuah bukit yang kemudian menjadi asal-usul nama Gunung Jati yang disandangnya. Hingga hari ini, makam beliau tidak pernah sepi dari peziarah yang datang dari berbagai daerah untuk mendoakan dan mengenang jasa-jasanya. Warisan Sunan Gunung Jati sungguh tak ternilai. Beliau meninggalkan Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang megah, sistem pemerintahan yang adil, serta ajaran Islam yang mengakar kuat di hati masyarakat Jawa Barat. Kisahnya adalah teladan tentang bagaimana kebijaksanaan, strategi, dan kesabaran dapat menyatukan agama dan budaya, menciptakan sebuah peradaban yang harmonis dan maju. Kisah Sunan Gunung Jati mengajarkan kita banyak hal, tentang pentingnya ilmu, tentang kepemimpinan yang melayani, dan tentang dakwah yang merangkul, bukan memukul. Beliau adalah bukti nyata bahwa menjadi seorang pemimpin dan seorang ulama bisa berjalan beriringan untuk membawa kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyimak perjalanan hidup Sunan Gunung Jati. Semoga kisah beliau dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dari tokoh-tokoh hebat dalam sejarah Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya.